Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali untuk membahas tugas atlas. Ini kita masuk ke tugas keenam ya, tugas keenam dan sekaligus tugas ketujuh. Kenapa seperti itu? Karena memang tugas 6 dan tugas 7 itu sama, yaitu melakukan risk respon di mana kita akan melakukan uji substantif ya di B100. Ini juga sama di pertemuan ketujuh. Namun bedanya adalah pertemuan keenam itu yang diuji substantif adalah kas setara kas, piutang usaha, dan persediaan. Sedangkan di sesi ketujuh atau tugas ketujuh itu ke siklus peralatan, utang usaha, dan biaya. Nah, selain itu diberikan juga lampiran-lampiran ya di tugas di masing-masing tugas sesi 6 maupun sesi 7 itu ada lampiran tambahan untuk melakukan uji substantif. Nah, untuk yang sesi 6 ini kita akan melakukan uji substantif yaitu pada siklus kas, piutang, dan persediaan. Dan sebelumnya kita membuat yang namanya berita acara. Kan di sini diminta ya, buat berita acara pemeriksaan kas itu dikerjakan di kertas kerja berita acara pemeriksaan kas, artinya di situ di apa dikerjakan terpisah, tidak di atlas gitu ya. Oke, kita langsung lihat saja kalau kita merujuk ke ke e-learning itu sudah ada lampiran-lampiran. Ini kalau informasi kasus, pengerjaan soal ini kan dari awal ada. Nah, untuk di 6 itu ada confirmation account receivable, confirmation bank, sama kertas kerja, berita acara pemeriksaan kasih yang tadi itu yang kita diminta untuk membuat kertas kerja. Dan itu nanti teman-teman ini juga ya, jawabannya dikirimkan aja, nanti kirimkan dua gitu. Nah, untuk yang sesi 7 itu juga di download saja, ada tambahan yaitu confirmation account receivable, account payable, utang ya, dan worksheet expenditure atau pengeluaran atau nanti terkait dengan biaya. Oke, kita langsung ke atlasnya. Ke sini ya, ke atlasnya. Kita ke B100 worksheet. Kita akan melakukan di sini B110 sampai B120 ya, itu kita kita isi. Dan B130 juga itu akan diisi karena memang di dalam instruksinya yang akan kita kerjakan adalah prosedur mapping and lead schedule. Kemudian kita akan pilih prosedur dan kita akan membuat jurnal di B130 yang CACC atau PACC itu ya, masing-masing nanti kita akan jurnal kalau ada koreksi atau penyesuaian seperti itu. Demikian juga untuk yang di sesi 7 ya. Oke. Oke, setelah kalian eh, download semua tadi ya lampiran-lampirannya, itu nanti kita ke Atlas tadi, kita ke yang B110, walaupun ini nggak diminta ya. Kalau di tadi kan nggak diminta karena memang di sini yang B110 itu pada dasarnya kita hanya mengisi ini aja yang di kotak hijau. Yang laba rugi tahun berjalan ya kita tulis laba rugi juga, samain aja. Laba atau rugi periode berjalan, kemudian ekuitas lainnya atau OCI. Sebenarnya OCI-nya ini nggak ada ya, tapi ya kita klik aja mode di store. Udah, ini saja completed kan? Complete, kita kembali ke index dan kita ke prosedur mapping and lead schedule B120. Nah, di B120 itu nanti akan seperti ini tampilannya ya. Kemudian ini ada bank procedure, kita bisa lihat, tapi ini kita nggak usah apa-apain. Nah, tadi yang diminta itu kita di tugas 6, kita melakukan uji substantif pada kas dan kas ekuivalen, kemudian account receivable, inventory, itu ya untuk tugas 6. Nah, sesi 7 nanti baru ke office equipment, utang usaha, beban-beban ya atau expenditure atau pengeluaran.
Nah, kita lihat dulu nih di informasi kasus. Di informasi kasus kita lihat informasi kasus tuh yang dikasih dari awal ya, dari awal pertemuan. Nah, pada bagian akhir di informasi kasus itu ada hasil uji substantif. Ada semacam apa? eh, Simpulan di situ fisik, misalnya cek fisik aset ini terkait dengan aset ya, aset sesi 7. Konfirmasi bank itu terkait dengan kas, uncash equivalent, maka kita akan lihat telah dikirimkan konfirmasi kosong, surat konfirmasi telah dikirimkan kembali. Nah, ini ada informasi-informasi ini sangat berguna sekali. Nanti kita harus merujuk ke sini, ya. Nah, oke. Sebelum kita ke prosedur tadi, yang diminta itu adalah pemeriksaan, berita acara pemeriksaan kas. Kita lihat berita acara pemeriksaan kas. Oh, ternyata kita diminta untuk mengisi ini teman-teman sudah bisa dapatkan lembarnya seperti ini ya. Lembarnya seperti ini, kalau kalian download tuh. Nah, kita diminta ngisi apa? Oh, ternyata kita melakukan stock up name. Lihat di informasi kasus lagi, bahwa ketika melakukan pemeriksaan kas kecil, ya, itu ada lembaran-lembaran uang, di mana kalau kita hitung, misalnya masing-masing, misalnya ada 2 lembar, 4 lembar. Nah, ini ini aja, kita isikan saja ke yang Excel tadi, yang Excel ini nih, yang kertas kerja berita acara pemeriksaan kas. Ini nanti dikirimkan juga saja ke ini ya, ke tugasnya. Nah, ini sebentar. Oke, jadi ini kita isi misalnya berapa lembar tuh? 2 lembar yang 100.000, 50.000 4 lembar, 3, 1, 4, 1, 1, 4. Ya, betul ya. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 495. Ini juga hasilnya 495. Sama ya, artinya di sini di pemeriksaan kas kecil ini ternyata tidak ada perbedaan nih. Tidak ada perbedaan. Ini saya tulis seperti ini biar nanti kita enak pas waktu melakukan uji substantif ya. Oke, udah nih kalian bisa bisa save, kemudian nanti tinggal dikirim gitu ya, dikirim ke apa ke sesi tugasnya selain dari Atlas. Nah, itu. Oke, sekarang kita lanjut ke sini lagi. Kita lanjut ke sini lagi. Kita ke kas and kas equivalent. Kita klik yang sini, yang Romawinya yang diklik ya. Romawi 2. Kenapa saya nggak ngisi yang beban pajak ini? Karena nggak diminta itu ya. Yang diminta kan kas and kas equivalent atau siklus kas ya. Maka di sini langsung yang saya isi. Nah, itu di situ ada yang harus kita isi pertama itu adalah kita mengisi yang hijau ini ya, yaitu melakukan asarsinya atau resumenya seperti apa. Nah, ini karena moderate-moderate kita akan isi juga moderate ya, sedang. Nah, kemudian isian ini, isian tabel tersebut, tabel di bawahnya itu menjadi panduan kita mengisi perhitungan rencana sampel size ya. 1,9 misalnya ya, kita ambil yang 1,9. 1,9 ini tuh komanya pakai titik ya, 1,9 atau 1,9. Oke, sudah. Setelah itu akun yang terkait ini nggak usah diisi, simpulannya aja. Simpulannya gimana tuh? Sebenarnya simpulan akhir ya, tapi saya isi aja dulu. Akun tersebut telah disajikan secara wajar. Oke. Kemudian sebetulnya itu dari ini ya, perhitungan bahwa sampel size-nya sekian, intervalnya sekian. Kemudian kita lihat, misalnya untuk kas ini sebetulnya itu terjadi ini nggak sih, kekeliruan atau misalnya nanti koreksi atau enggak gitu ya. Itu nanti baru kita akan lihat di sini simpulannya. Nah, sebelum itu kita ke pilih prosedur. Pilih prosedur. Prosedurnya kita pilih, nanti ada tampilan seperti ini ya. Nah, tampilan seperti ini kita pilih akun yang di hijau atas itu kita pilih akun kas setara kas ya. Sama seperti ini kas setara kas kita pilih. Ini kalian kasih nomor boleh, enggak juga boleh. Nah, kemudian statusnya gimana? Dilakukan enggak? Pilih aja misalnya dilakukan semuanya gitu ya. Misalnya pilih dilakukan semuanya gitu. Misalnya gitu ya. Nah, kemudian dilakukan oleh siapa gitu ya. Itu kalian pilih aja misalnya siapa, nama kalian sendiri misalnya siapa. Isi aja semuanya seperti itu misalnya. Nah, kemudian linknya, misalnya linknya bisa diisi, tapi ini kan nggak diminta juga nggak apa-apa karena memang nggak ada ya. Tapi kalau yang sebenarnya memang ini akan diisi referensi, linknya akan dikasih
buktinya apa melakukan prosedur tersebut begitu. Nah, ini kalau pilih prosedurnya sudah dilakukan, maka kita kembali lagi back to, kita kembali ke sini. Kemudian kita melakukan ini, terdapat CACC atau enggak, terdapat koreksi atau enggak. Oke, ini terkait dengan kas. Yang pertama tadi terkait dengan kas kecil ya, atau pemeriksaan kas kecil, itu tidak ada beda kan? Tidak ada bedanya, maka ini tidak ada perbedaan, nggak ada koreksi di situ, tapi kita lihat yang lain. Yang terkait dengan kas tarakas itu adalah konfirmasi bank. Nah, dia bilang bahwa telah dikirimkan konfirmasi kosong dan surat konfirmasi yang telah dikirimkan kembali. Nah, itu ada di lampiran atau yang dilampirkan di sesi berapa? Sesi 6. Ya, itu ada konfirmasi bank. Iya nggak sih? Iya. Ada ya, confirmation bank. Nah, ini confirmation bank dibilang begini, bahwa uang perusahaan current account, jadi current account itu misalnya kita punya rekening, kemudian di banknya itu 89 miliar 500 juta. Nah, kita ceknya di mana nih? Kita cek di sini, di laporan keuangan. Nah, lampiran laporan keuangan yang pertama kali dikasihku, kita lihat di bank ya. Nah, 89.500 ini kan dalam jutaan ya. Dalam jutaan itu kan berarti ini 89 miliar 500 juta karena ini dinyatakan dalam jutaan. Nah, berarti udah cocok, udah pas. Nggak ada nggak ada perbedaan gitu kan. Nah, udah berarti kasnya nggak ada perbedaan. Nah, ini ada informasi apa lagi di confirmation bank? Ada informasi bank loan. Bank loan itu berarti utang bank. Utang banknya gimana? Utang banknya di sana dibilang berapa tadi? 40 miliar. Di sini juga sama, 40 miliar, nggak ada perbedaan. Nah, artinya di sini, di mana tuh di kas itu nggak ada jurnal koreksi karena memang sudah cocok ya. Makanya kita tulis tidak ada koreksi. Oke. Nah, kalau sudah prosedurnya juga sudah dipilih, nah ini sudah selesai. Di sini kita kembali lagi. Oke, kembali siklus kasnya sudah selesai, kita ke siklus piutang atau di sini namanya adalah account receivable. Kita klik indeksnya ya, yang angka Romawi. Ini di sini Romawi 3, nggak tahu kalau di kalian Romawi berapa. Intinya sama yang di piutang atau account receivable, kita klik. Nah, di sini sama kayak tadi, isiannya sebetulnya juga sama juga sih, mau pakai moderate juga ya, pakai moderate juga. Di sini, oh, maaf, takutnya nggak kelihatan kalau kecil kayak tadi. Moderate. Nah, ini ada acuannya berapa angka yang akan kita range yang akan kita isikan di sini, yaitu 1,91. Kalau di sini saya pakai titik ya, koma itu titik, 9. Udah ada sampelnya. Kemudian kita pilih prosedur. Nah, ini apa? Piutang atau receivable atau piutang ya. Kita lihat mana ini ya, piutang usaha dan piutang lainnya. Dia masuk ke piutang usaha atau piutang lainnya. Kita klik, kan di sini nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi tuh nama-nama yang lain. Oke, piutang usaha dan piutang lainnya. Nanti sudah ada tuh prosedur yang dikasih oleh Atlas ini. Misalnya nanti, oke, ini dilakukan semua gitu ya. Misalnya dilakukan, eh, kita tulis dilakukan semua. Nanti PIC-nya terserah kalian nanti isi siapa, siapa yang PIC-nya atau yang melakukan itu siapa. Itu nanti silakan diisi. Misalnya nama kalian gitu ya, itu nanti diisi. Referensinya adalah hyperlink, link-link gitu misalnya, link hyperlink. Ini tapi kalian diamkan dulu juga nggak apa-apa. Yang referensi ya. Kita kembali ke sini, kembali ke yang di sini, karena sudah pilih prosedur, sekarang ngapain? Gini, sekarang kita ke kondisi variable itu ada koreksi enggak gitu ya. Kondisi variable itu ada koreksi atau enggak. Nah, kita lihat di mana? Oke, ini kita lihat di informasi kasus. Kita lihat di informasi kasus terkait dengan account receivable, yaitu konfirmasi piutang. Dibilang begini, telah dikirimkan konfirmasi kosong dan surat konfirmasi telah dikirimkan kembali. Nah, ini ada perbedaan. Kita lihat ya, konfirmasi piutang atau confirmation account receivable, di sini
ada kalimat yang bilang bahwa piutang kami kepada PT Honda selama tahun 2024 itu 82 miliar, begitu ya dia bilang. Nah, kemudian kalau dicek di laporan keuangan, di lampiran laporan keuangan, piutang ya, piutang kita lihat berapa piutangnya. 80 miliar ya, 80 miliar ya. Tadi dia bilang berapa? 82 ya, 82 miliar. Nah, yang ditulis cuma atau yang sudah dicatat cuma 80 miliar. Berarti kurang ya. Kurang dicatatnya tuh kurang. Kurang 2 miliar lagi. Terus gimana gitu kan? Nah, ini yang akan kita koreksi. Berarti akan ada koreksi di sini kan. Nah, ini berarti ada koreksi jurnal atau jurnal koreksi kebalik-balik. Eh jurnal koreksi ya, berapa? Nah, ternyata benar toh 2 miliar tadi bedanya. Itu terjadi kenapa? Terjadi perbedaan pencatatan karena ada piutang yang telah ada pembicaraan dan telah dicatat namun belum dibayar gitu ya. Belum dibayar nih ada piutangnya gitu kan. Nah, berarti kan harus kita tambahkan piutangnya. Betul nggak? Harus kita tambahkan karena dia bilang piutangnya 82 gitu kan. Nah, ternyata di laporan keuangan cuma ditulis 80. Berarti kurang dong piutangnya 2000 gitu kan. Nah, maka di sini akan kita jurnal. Begitu ceritanya ya. Akan kita tambahkan piutang lah ceritanya seperti itu. Kita kembali ke sini. Nah, maka kalau di sini nanti ada koreksi atau enggak iya, maka di sini tetap akan kita lihat koreksinya itu masih wajar lah gitu kan. Karena memang angkanya masih di bawah dari material misalnya. Kemudian kita lihat nih CA CJ-nya nanti akan ke sini ke form yang ini ya. Nah, form yang ini kemudian, oke, ini sudah ada angka-angka yang tadi saya isi, isi sebelumnya, sehingga biar cepat aja sebenarnya. Nah, ini yang diisi ini. Oke, diisi ini ya. Diisi ini yaitu jurnalnya apa? Piutang usaha di debit. Nanti kalian pilih kayak gini ya, piutang usaha di debit karena harus ditambahkan kan. Kemudian kreditnya adalah kas tarakas ya. Kas tarakas itu akan di kredit. Angkanya berapa? Tadi kan 2 miliar, maka kita tulis 2000 gitu kan. Karena laporan ini kan dalam jutaan ya. Nah, dikasih keterangan ada piutang usaha yang telah ada pembicaraan telah dicatat namun misalnya ya kita copy aja lah yang isi dari apa tuh yang informasi kasus. Misalnya telah dicatat namun belum dibayar misalnya katakanlah belum dicatat lah gitu kan. Oke. Dan di sini tuh sebetulnya ada keterangan juga ya nanti apakah ada kelemahan pengendalian internal atau enggak, misalnya tidak, dia bilang tidak, misalnya ada kecurangan, enggak juga, misalnya kan, misalnya enggak juga ya, enggak ada kecurangan, enggak ada apa eh, kelemahan misalnya gitu. Nanti ini diisi oleh siapa, disetujui oleh siapa, terserah mau partnernya atau ketua timnya. Kalau referensi KKP biasanya dia pakai hyperlink gitu ya. Kalian kasih aja hyperlink. Ya ini saya nggak contohkan pakai hyperlinknya. Nah udah. Jadi yang ini yang jurnal berikutnya nanti ya. Ini sebenarnya kalau jurnal yang pertama kayak gini. Ya jurnal yang pertama untuk yang piutang tadi seperti ini. Oke. Kalau sudah, sekarang saya akan balik ya. Saya akan balik ke eh, sebentar. Previous index kembali lagi ke sini. Saya kembali ke kondisi paper, saya cek dulu ya. Oke, udah ya, udah disajikan dalam secara wajar, sudah. Back kemana? Nah, inventory. Ya, ke inventory. Inventory saya klik yang 4 ini. Nah, ini sebetulnya kalau yang di sesi ke-6 sampai inventory aja ya sebetulnya ya. Sudah cukup sebenarnya. Nah, ini kita isi moderate juga. Nah, moderate itu ada di range-nya sekian, maka kita ambil yang 1,9 saja untuk dimasukkan ke range ini, sampelnya nanti 76 misalnya kan. Jangan lupa pilih prosedur karena dia diminta kan di situ di soalnya. Inventory itu berarti persediaan. Persediaan. Ini prosedurnya banyak ya. Kalau persediaan kan karena memang dia sangat apa ya, sangat penting ya. Dan itu utamanya perusahaan kan di persediaan, makanya dia ininya banyak banget. Jadi misalnya katakanlah ini dilakukan semua lah gitu ya.
Dilakukan semuanya. Nanti PIC siapa kalian tulis di situ nama kalian atau bagaimana referensinya pakai link-link gitu, hyperlink maksudnya. Oke, kalau sudah kita kembali ke 4 ini. Sudah kan? Nah, sekarang ini kalau di inventory itu ada koreksi enggak gitu ya. Kita kembali ke informasi kasus. Inventory atau persediaan. Kita lihat inventory. Nah, oke. Nah, di sini nih ada sedikit hal yang mungkin nanti kita nanti diskusi kalau kalian nanti mau didiskusikan, misalnya misalnya ada yang nggak sesuai atau nggak setuju, nah kalian nanti diskusikan aja di kolom komentar, saling diskusi aja ya. Di sini ada kartu stok barang. Ini dari klien. Kemudian KAP itu melakukan juga stok opnam, ya. Nah, ini kan stok barang per tanggal 31 Desember. Nah, KAP itu melakukan stok opnamnya tanggal 1 Februari tahun 2025 ya, ketika mengaudit dan ditemukan bahwa motor YL ini, yang motor YL ini ya. Nah, itu ternyata dia kan bilangnya ada 6 ya, ada 6. Ternyata ada 5 unit gitu. Loh kok beda? Kenapa? Nanti kita lihat ya kenapanya. Kenapa? Karena di sini ternyata, nah, pada tanggal 28 Desember terdapat penjualan satu unit motor YL yang dibuktikan dengan adanya dokumen penjualan tapi belum dicatat oleh bagian gudang. Ya, jadi tercatatnya 6, masih 6 di gudang itu masih 6. Ternyata ketika dicek oleh auditor tinggal 5 kok gitu. Kok tinggal 5? Kenapa? Ternyata ada penjualan. Nah, maka nanti ini kekurangan satu unit ini akan kita lakukan jurnal. Ya, itu yang pertama. Berarti kalau misalnya persediaannya berkurang dari 6 ke 5, itu nanti persediaannya akan dikredit ya. Debitnya itu lawannya adalah HPP. Ya, kalau misalnya melakukan koreksi inventory itu lawannya HPP ya kalau di sini. Nah, di sini nih yang mungkin tadi saya bingung ya, apa memahami. Oke, gimana bingungnya? Jadi gini, motor Gucci ini toh, berapa dia totalnya? Masih ada berapa? Dia itu masih ada 4 gitu ceritanya kan. Masih ada 4, tapi ternyata adanya 5. Itu kan lebih berarti toh. Misalnya dia di gudang cuma 4, tapi pas waktu dicek sama sama KAP, sama apa tuh, sama auditor ada 5. Nah, ternyata di sini ada keterangan kayak gini. Pada tanggal 28 Desember, ternyata barangnya itu ya eh, dibilang apa ya, pemesanan barang berupa motor Gucci dari supplier yang datang tanggal 28 berjumlah satu unit, namun karena yang datang tidak sesuai spesifikasi yang diminta maka dikembalikan ke supplier. Nah, ini yang saya bingung. Kalau dikembalikan kan harusnya di gudang ya nggak ya, ya harusnya yang ditemukan itu tinggal 3 gitu. Tapi kok di sini malah 5 gitu ya. Jadi saya itu tadi agak bingung di sini. Kok bisa? Nah, tapi saya nggak mau menggunakan data yang ini ya. Saya akan gunakan data yang di sini ya. Saya akan gunakan data yang ada di sini ya. Setelah saya lihat dari sononya itu jawaban dari sononya, oh mungkin gini maksudnya gitu ya. Saya akhirnya yang saya pakai patokan yang di sini. Gimana tuh saya pakai patokan di sini? Inventorinya atau persediaannya berkurang. Ya, persediaannya berkurang. Kenapa berkurang? Karena ada barang dikembalikan. Ya, di sini itu ada barang dikembalikan. Kalau ada barang dikembalikan, maka persediaan berkurang toh. Gitu, persediaan berkurang. Kalau persediaan berkurang, maka nanti yang inventory atau persediaan itu, inventory itu bahasa Inggrisnya ya, akan dikreditkan sama seperti yang A gitu. Nah, ini setelah saya pikir-pikir, saya lihat jawaban dari sononya. Nah, itu ternyata ya udahlah kita pakai informasi yang di sini, informasi yang di atas saya nggak pakai dulu yang untuk B, untuk motor Gucci. Oke, kalau seperti itu kita kembali ke atlas. Nah, berarti di sini ada koreksi. Meskipun demikian, koreksinya itu masih dalam wajar, maka dari itu akun tersebut telah disajikan secara wajar, gitu ya. Karena angkanya itu tidak yang melebihi dari angka ini. Ini kan sampel size-nya misalnya 76, dia nggak melebihi angka materialitas lah gitu. Nah, di sini ada koreksi ya? Ya, ada koreksi atau tidak? Iya. Kalau iya, kita lihat di sininya, kita lakukan apa? Jurnal ya. Nah, jurnal terkait dengan persediaan tuh ini. Jurnal terkait dengan persediaan itu ini. Oke, ini jurnalnya. Ah,
Apa? Jadi tadi kata saya kan persediaannya kalau dia berkurang ya harus dikredit. Ini saya kreditkan dulu persediaan. Ini kalau saya ngejurnal, saya akan kreditkan dulu persediaan ya. Persediaannya akan dikredit. Debitnya apa? Lawannya kalau kita melakukan jurnal koreksi itu lawannya adalah HPP. Maka di sini HPP-nya di debit, persediaannya di kredit. Kok dapat angka 100 atau 1000 ini dari mana? Dari data yang tadi. Data yang di sini itu kan yang mobil YL 1000 toh. Oke. Nah, itu dari situ, makanya di sini 1000. Kemudian yang kedua nih, yang kedua itu HPP di debit 2000, kemudian persediaannya di kredit 2000. Nah, di sini kita lihat 2000 dapat dari mana? Dari data. Di sini itu yang mobil Gucci-nya 2000. Kan tadi cuma satu ya, satu dikembalikan maka itu 2000. Oke. Nah, itu kalau kalian sampai sini sebetulnya udah selesai. Tinggal nanti ke sini dilengkapi ya. Dilengkapi misalnya ada kelemahan atau enggak, misalnya kita isi tidak. Enggak kok sebetulnya dia enggak ada kelemahan dalam internal kontrol atau pengendalian internal. Cuma ya namanya apa? Kesalahan-kesalahan eh human error ya, kadang kan ada aja gitu. Kan nggak ada sebenarnya kelemahan-kelemahannya itu ya kemarin kalau kita lihat atau nanti. eh, nah ini sebetulnya kayak gini nih, ya. Nah sebetulnya di sini kalau sudah seperti ini itu kalian sudah bisa kirim untuk tugas 6. Tinggal di save, kasih nama tugas 6. Tapi kalau misalnya mau dilanjut langsung tugas 7 bisa gitu ya. Karena ini sebenarnya satu siklus ya, satu apa ya, satu pekerjaan lah gitu. Jadi tadi kalau tugas 6 itu sampai sini jurnalnya sebenarnya. Tapi kalau kalian misalnya mau melanjutkan sampai tugas 7 boleh bisa dilanjutkan aja ngikutin apa mengikuti video ini. Nanti kalian tugas 6 sama 7 itu sama itu bisa seperti itu. Oke? Sebentar ya. eh, Pause dulu. Oke, nah ini ternyata ini kita lihat tadi saya lihat ininya pakai iya, tapi sebetulnya nggak terjadi sih. Tapi supaya tidak salah-salah kita isi aja iya ya. Yang di sebelah ini nih kelemahan pengendalian internal ya. Oke, oke. Sebenarnya dari sini saya bilang tadi bisa langsung di save. Nah, saya melanjutkan ya, ini sebenarnya masuk ke tugas 7 nih ya. Sebenarnya masuk ke tugas 7 sama, sebenarnya polanya sama, masih di B120 karena memang yang apa tugas 7 itu kan sebetulnya sama, cuma dia siklusnya aja yang berbeda. Polanya sama, persis sama. Apa polanya sama? Siklus apa yang dikerjakan? Yaitu office equipment atau peralatan. Ini sama juga di sini moderate, oke. Di sini range-nya di 1,21. Saya maka ketikkan di sini di range 1,21. Saya pakai titik ya, 1,21. Sudah, kemudian pilih prosedur. Prosedurnya itu office equipment berarti peralatan ya. Kita lihat peralatan itu di sini nggak ada kalimat peralatan, tapi kan ada aset tetap ya. Ada aset tetap, diklik aset tetap, statusnya dilakukan misalnya itu dilakukan semuanya. Kemudian nanti PIC-nya kalian isi, nama misalnya yang melakukan itu kalian, nama mahasiswa ya berarti nanti nama nama mahasiswa di situ ya, di sini. Kemudian diisi hyperlink. Udah, saya kembali. Kalau sudah, kemudian ini terkait dengan office equipment itu ada ini enggak? Ada koreksi enggak jurnalnya? Kita lihat di informasi kasus terkait dengan office equipment. Terkait dengan office equipment, kita lihat ini. Cek fisik aset dibilang tidak ada label pada daftar aset. Dia bilang begitu aja. Seluruh aset bersifat baik dan berfungsi dengan baik. Jadi nggak ada yang apa udah kadaluarsa atau misalnya nggak bisa digunakan atau apa, dia nggak ada selisih atau apa, semuanya aman ya, berarti nggak ada koreksi. Oke, kita lihat kesimpulan dulu. Simpulannya akun tersebut telah disajikan secara wajar. Setelah itu terdapat koreksi atau enggak, kita klik tidak ya, tidak ada jurnal koreksi. Nah, di sini back to ke siklus. Nah, sesuai dengan tugas 7, kita ke utang usaha ya.
kita ke utang usaha. Ini sama juga, kita isinya adalah moderate, range-nya sekian, di 1,9 saya ketikkan di range 1,9 atau saya ketikkan itu adalah 1,9 ya, 1,9. Kemudian pilih prosedur, di situ utang usaha, kita lihat utang, ada utang usaha, kemudian statusnya dilakukan, ya, itu kita lakukan semuanya. PIC-nya nama kalian, isi saja nama kalian. Saya tidak mengisi dalam hal ini, nanti kalian isi sendiri di sini, referensinya, hyperlink-nya, silakan diisi. Saya kembali. Nah, di utang usaha itu ada koreksi nggak ya? Kan gitu ya. Ada koreksi nggak ya? Kita lihat di kasus. Kalau bank loan atau utang bank tadi nggak ada ya, nggak ada koreksi kan juga nggak ada di siklusnya nggak diminta. Utang ini harus konfirmasi utang. Telah dikirimkan konfirmasi kosong dan surat konfirmasi telah dikirimkan kembali. Terjadi perbedaan pencatatan karena utang usaha telah dibayarkan namun lupa dicatat. Bilang begitu. Udah dibayarkan tuh sebenarnya tapi belum dicatat. Kita lihat di sesi ketujuh kita dikasih yang namanya confirmation account receivable. Confirmation account payable. Confirmation account payable ini kita lihat ya bahwa di situ hutang eh oh sorry, ini confirmation apa? Hutang apa ya? Hutangnya itu sebesar 120 miliar. Oke. Nah, kita lihat di laporan keuangan. Laporan keuangan tuh yang lampiran paling awal ya, lampiran ketika sesi 1, sesi 2. Utang usaha 120 miliar 400 juta ya kan tadi 4 berarti benar kan di informasi kasus tadi dibilang bahwa ada utang udah dibayar tapi belum dicatat. Nah, ini dia makanya dia kelebihan ya kan. Di laporan keuangannya kelebihan toh 120 miliar 400 padahal utangnya hanya 120 miliar. Berarti kelebihan 400 juta. Nah, ini akan kita turunkan, akan kita kurangi. Kalau kita kurangi berarti utang usahanya di mana? Di kredit ya. Sudah dibayar misalnya kan, karena dia sudah dibayar, maka nanti utang usahanya kita akan kreditkan. Debitnya apa? Debitnya ya kalau bayar utang pakai apa? Pakai kas, nanti debitnya kas. Oke, kita isi dulu yang simpulan. Akun tersebut telah disajikan secara wajar. Nah, ini ada koreksi. Ada koreksi nggak? Iya. Klik iya. Di sini kita klik. Masuk ke kolom sini. Kemudian, nah ini jurnal yang mana yang ini? Jurnal yang ini. Ya. Jurnal yang ini, kas dasar kas, utang usahanya dikreditkan karena harus kita kurangkan tadi ya, udah dicatat. Sekarang kita kurangkan. Tadi kan lupa dicatat tuh. Maka debitnya adalah kas setara kas, dipilih. Kreditnya itu adalah utang usaha, ya. Kemudian nilainya 400 ini maksudnya 400 juta. Tadi ya selisihnya yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini kita isi iya aja dari sononya begitu. Meskipun kalau pengendalian internalnya sih sepertinya sepertinya baik-baik saja ya, ternyata ada yang keliru atau ada yang salah itu dianggap dia itu mungkin karena pengendalian internalnya nih nggak dicek ulang gitu ya. Tapi nggak ada kecurangan, misalnya nggak sengaja lah gitu. Human error tadi. Nah, ini di ini aja disetujui oleh siapa orangnya dimasukkan linknya juga. Nah, kalau sudah ya kita sudah jurnal yang utang usaha ini ya, utang usaha ini nih yang tadi ada kekeliruan. Kalau sudah ya kita kembali lagi, kita lanjutkan pekerjaan kita. Tadi itu sudah di utang usaha, kemudian apa? Pengeluaran, expenditure atau pengeluaran yaitu di beban-beban. Pertama, beban pemasaran dan penjualan. Kita klik. Kita kalau nggak salah dikasih juga ya, apa? Dikasih juga worksheet expenditure atau apa namanya itu worksheetnya pengeluaran. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Nah, di sini dulu kita isi, ini sama moderate, kemudian kita isi ternyata range-nya di 2,3, 2,3 atau 2,3. Prosedurnya dipilih dulu, itu beban ya, beban, beban, beban. Oke, kita pilih yang ini aja, beban operasi, administrasi, dan umum. Udah dilakukan, misalnya statusnya itu
kita lakukan semuanya lah. Aku maha, ini aja deh, saya ketik aja lah. Misalnya ya, dilakukan oleh siapa, diketik aja PIC-nya, referensinya juga. Saya kembali dulu ke sini. Ada jurnal koreksi nggak di sini? Gitu ya, ada jurnal koreksi nggak? Kita cek sebenarnya di expenditure itu kita cek worksheet expenditure. Worksheet expenditure itu kita cek. Kalau tadi yang beban apa ya? Beban umum atau administrasi ya? Coba kita lihat di sini dulu deh. Kalau beban umum administrasi itu nggak ada koreksi ya. Tapi kalau di beban pemasaran dan penjualan ternyata ada koreksi. Dia bilang ada gaji satu staf ahli sudah dibayarkan tapi belum dicatat 100 juta. Nah, ternyata kalau kita lihat di apa? Di informasi kasus, ternyata memang ada di sini ada gaji yang belum dibayar. Sorry, gaji sudah dibayar tapi belum dicatat. Oke, gaji sudah dibayar tapi belum dicatat. Berarti ada beban gaji ya. Nah, beban gajinya itu ternyata masuk ke beban pemasaran dan penjualan. Oke, kita lihat tadi kita ngerjakan apa ya? Beban pemasaran dan penjualan. Oke, berarti ada koreksi. Tapi angkanya masih wajar lah, masih material, maka akun tersebut telah disajikan secara wajar dan kita lihat ada koreksi, maka kita ketik iya. Ya, ada koreksi. Kita klik. Koreksinya mana? Koreksinya ini. Ya, kenapa ini masuknya ke beban penjualan? Kenapa ini masuknya ke beban pemasaran dan penjualan? Karena tadi gaji itu kan dia dimasukkan ke beban pemasaran dan penjualan. Maka kita klik ke beban pemasaran dan penjualan. Kemudian kreditnya adalah kas tarakas. Dia alasannya lupa dicatat gitu ya. Lupa dicatat. Berapa angkanya tadi 100 juta. Nah, maka di sini kita tulis 100 aja karena laporan keuangannya dalam jutaan ya. Nah, ini kalau sudah di sini ditulis kayak tadi, misalnya ini kita tulis ya ternyata ya. Ya, kemudian nggak ada kecurangan, ya, bukan disengaja. Kemudian nanti yang terkait dengan siapa PIC-nya, disetujui oleh siapa, ini diisi aja, hiperlinknya juga diisi. Sudah, kalau sudah kita kembali masih ada yang belum selesai tadi indeks. Kita kembali ke sini. Terakhir yaitu beban administrasi dan umum. Ya, kita klik yang ini. Beban administrasi dan umum, kita klik juga moderate. Itu di 2,3 kita klik 2,3 atau 2,3 saya ininya. Pilih prosedur, prosedurnya juga ada di beban operasi administrasi dan umum, ya. Kemudian statusnya dilakukan semuanya. Oke, kemudian nanti PIC-nya diisi sendiri ya, referensinya juga. Kemudian saya kembali lagi ke sini. Ada nggak koreksi yang di beban administrasi dan umum? Tadi kalau kita lihat di worksheet-nya, beban administrasi dan umum itu nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah atau nggak ada koreksi. Di sini tentu saja kalau nggak ada koreksi, kesimpulannya adalah akun tersebut telah disajikan secara wajar dan di sini tidak ada koreksi. Tidak. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah selesai sebenarnya teman-teman ya. Tugas 7 sudah selesai. Nah, kalau sudah sampai sini, berarti tugas 6 dan tugas 7 telah selesai. Begitu. Jadi nanti akan kembali ke next index untuk yang apa namanya ke tugas selanjutnya next index ya. Kalau di sini misalnya kalau kita cek di CACJ atau PACJ ini ya tadi ya ini seperti ini yang tadi kita isi pas waktu kita mengklik masing-masing siklus ya seperti ini udah ada. Nah udah jadi kalau dari yang diminta udah selesai pengerjaan siklus audit kan sudah selesai tuh sampai B130. Nah maka di sini kita sudah selesai. Demikian dari saya untuk di sesi tugas sesi 6 dan sesi 7. Kita bisa kembali lagi insya Allah untuk mengerjakan tugas sesi 8. Kita bisa lihat atau di sini saya mau perlihatkan di yang sudah dikerjakan ya. Ini sudah dikerjakan sampai sini. Oke. Ini mungkin ada yang beda-beda. It's okay, nggak masalah, nggak apa-apa. Itu saja.
Dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.